Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang metabolisme energi yang beranggotakan saya sendiri yaitu Fitri Aulia Oktaviani dengan NPM 1006032439. Dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya atas nama Santun Putri dengan NPM 160324033. Perkenalkan, nama saya Marwah Putri Sabrina dengan NPM 10060324041. Perkenalkan, nama saya Mutia Viva Rahman dengan NPM 10060324046. Perkenalkan, nama saya Kristiana dengan NPM 19563. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, ada latar belakang. Metabolisme energi adalah seluruh proses kimia di dalam tubuh yang berfungsi untuk mengubah zat makanan menjadi energi yang dibutuhkan oleh sel. Zat makanan seperti karbohidrat, protein, dan lemak diuraikan melalui serangkaian reaksi metabolisme, yaitu katabolisme, untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat yang digunakan untuk menjalankan berbagai aktivitas kehidupan. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai sumber energi tubuh. Dalam tubuh itu terdapat sumber energi. Yang pertama yaitu ada karbohidrat, lemak, serta protein. Materi pertama mengenai karbohidrat itu merupakan sumber energi utama bagi tubuh, yang dimana setelah kita mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, makanan tersebut akan diubah menjadi glukosa, yang kemudian glukosa itu langsung digunakan oleh sel dan disimpan di sel hati atau otot dalam bentuk glikogen. Kemudian ada lemak. Lemak ini merupakan sumber energi cadangan terbesar di dalam tubuh. Lemak disimpan sebagai trigliserida di jaringan adiposa dan akan dimobilisasi saat asupan energi dari karbohidrat tidak mencukupi. Next. Selanjutnya, sumber energi tubuh itu ada protein. Protein ini, seperti yang kita tahu, dia bukan merupakan sumber energi utama, karena fungsi utamanya sebagai zat pembangun serta pengatur tubuh, seperti pembentukan enzim, hormon, serta jaringan. Namun, protein dapat digunakan sebagai sumber energi apabila tubuh kekurangan energi dari karbohidrat serta lemak. Dari ketiga energi tersebut, zat gizi tersebut akan melalui proses metabolisme untuk menghasilkan ATP, yang berperan sebagai mata uang pada energi sel. Materi selanjutnya yaitu jalur metabolisme. Jalur metabolisme terbagi menjadi 4 jalur, yaitu jalur glikolisis, jalur dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Yang pertama yaitu jalur proses glikolisis. Proses glikolisis ini mengubah glukosa menjadi asam pirufat. Prosesnya dimulai dari pemecahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat dan fruktosa 1,6 bifosfat ini untuk proses glikolisis dimulai dengan pemecahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan energi ATP dan ADP. Kemudian dilanjutkan dengan pemecahan fruktosa 6-fosfat
yang dimana menghasilkan satu energi ATP dan energi ADP. Kemudian dilanjutkan dengan pemecahan menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Pada pemecahan selanjutnya terjadi dua jalur. Yang pertama yaitu jalur fosfogliseradeid yang dimana fosfogliseradeid ini merupakan proses metabolisme lemak. Kemudian dilanjutkan dengan pemecahan 1,3 bifosfogliserat dan sampai ke pemecahan menjadi asam pirufat. Untuk hasil dari proses glikolisis ini yaitu energi ATP sebanyak 2 energi dan 2 NADH serta 2 pirufat. Untuk energi ATP merupakan energi yang dihasilkan dari proses glikolisis tadi, dan untuk NADH merupakan senyawa yang membawa si elektron yang terjadi pada proses glikolisis. Next. Selanjutnya yaitu proses dekarboksilasi oksidatif. Proses dekarboksilasi oksidatif ini mengubah pirufat menjadi asetil-CoA. Karena pada siklus Krebs, senyawa harus diubah menjadi asetil-CoA agar bisa dimetabolisme oleh tubuh, sehingga diperlukan proses dekarboksilasi oksidatif. Dari asam pirufat, hasil dari proses glikolisis dengan bantuan koenzim A dan NAD+ serta NADH menghasilkan asetil-CoA. Next. Selanjutnya yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs ini bertujuan untuk mengoksidasi asetil-CoA menjadi gas karbon dioksida dan NADH, FADH, 2, serta GTP. Prosesnya yaitu dari asam pirufat yang diperoleh dari proses glikolisis akan diubah menjadi asetil-CoA. Dengan adanya senyawa asetil-CoA, kemudian dibantu dengan senyawa air dan senyawa CoA dapat memecah si asetil-CoA menjadi sitrat. Kemudian dari senyawa sitrat dipecah lagi menjadi isositrat dan yang menghasilkan energi pembawa NADH. Kemudian dipecah lagi menjadi alfa ketoglutarat yang menghasilkan energi ADP dan ATP. Dari proses pemecahan alfa ketoglutarat dipecah lagi menjadi suksinat dengan bantuan senyawa pembawa yaitu FADH dan FAD. Dari suksinat dipecah lagi menjadi fumarat dari fumarat dipecah lagi menjadi malat
dengan bantuan molekul H2O. Kemudian dari malat diubah lagi menjadi kalau asetat dengan bantuan molekul pembawa atau elektron pembawa NADH dan NAD+. Sehingga dari proses siklus Krebs menghasilkan energi juga, yaitu NADH, ATP, dan FADH2. Selanjutnya, next. Selanjutnya yaitu proses transport elektron. Proses transport elektron ini menghasilkan energi juga, yaitu energi ATP melalui gradien proton dengan bantuan NADH dan FADH2 juga. NADH dan FADH2 ini merupakan pembawa elektron hasil dari siklus Krebs tadi. Untuk rangkaian dari transport elektron ini terjadi rangkaian pemindahan protein yang memindahkan elektron dan memompa proton. Di sini terdapat molekul H2O yang berfungsi sebagai elektron terakhir yang diterima oleh oksigen, membentuk air, sehingga diperoleh produk akhirnya NADH dan FADH2. NADH2 yang dari seluruh rangkaian proses tersebut menghasilkan lebih kurang 28 energi ATP atau adenin trifosfat menggunakan oksigen dan menghasilkan air. Selanjutnya, pengaturan metabolisme energi, peran hormon, dan enzim. Pengaturan metabolisme energi adalah mekanisme tubuh untuk menjaga keseimbangan antara pemasukan, penyimpanan, dan penggunaan energi. Proses ini dikendalikan terutama oleh hormon dan enzim, sehingga kadar gula darah dan kebutuhan energi sel tetap stabil. Yang pertama, peran hormon dalam metabolisme energi, yaitu insulin. Dia disekresikan oleh sel beta pankreas saat kadar glukosa darah meningkat. Kemudian menurunkan kadar glukosa darah, merangsang glikogenesis dan glikolisis dan lipogenesis, serta menghambat glikogenolysis dan gluconeogenesis. Fungsi utama dari insulin ini yaitu menyimpan energi. Yang kedua ada glukagon. Dia disekresikan oleh sel A pankreas saat kadar glukosa darah rendah, kemudian menaikkan kadar glukosa darah dan merangsang glycogenolisis seperti pemecahan glikogen dan gluconeogenesis yaitu pembentukan glukosa baru serta menghambat glicogenesis. Fungsi utama dari glukagon ini yaitu menyediakan energi saat puasa. Ketiga itu ada adrenalin, dia itu dihasilkan oleh medula adrenal saat stres atau aktivitas fisik. Dia dapat meningkatkan ketersediaan energi dengan cepat dan merangsang glikogenolisis di hati dan otot dan lipolisis di jaringan lemak, serta menghambat sekresi insulin. Fungsi utama dari adrenalin ini yaitu energi cepat untuk kondisi darurat. Kemudian yang kedua itu peran enzim dalam metabolisme energi. Enzim ini berfungsi sebagai katalisator yang mempercepat reaksi metabolisme menjadi titik kontrol utama dalam jalur metabolik. Contoh enzim penting itu ada heksokinase atau glukokinase, dia yang mengatur awal glikolisis. Yang kedua ada fosfofruktokinase 1, dia yang dapat mengatur utama glikolisis. Ketiga ada glukosa 6 fosfatase, dia berperan dalam gluconeogenesis dan glikogen fosforilase, dia yang pemecahan glikogen. Aktivitas enzim ini biasanya diatur oleh hormon, ketersediaan substrat, dan status energi sel seperti ATP, ADP, AMP.
Selanjutnya ada integrasi metabolisme. Integrasi metabolisme dan kerjasama suatu metabolisme energi untuk menyesuaikan kebutuhan tubuh pada kondisi fisiologis tertentu. Aturan ini memastikan ketersediaan energi yang cukup serta menjaga keseimbangan kadar glukosa darah. Pada keadaan kenyang atau fed state, setelah asupan makanan, kadar glukosa darah meningkat sehingga sekresi insulin meningkat. Insulin merangsang glikolisis, glikogenesis, dan lipogenesis. Sementara gluconeogenesis dan glycolisis diharapkan energi disimpan dalam bentuk glikogen di hati dan serta lemak di jaringan glikosa. Pada keadaan puasa atau fasting state, kadar insulin menurun dan glukagon meningkat. Tubuh mempertahankan kadar glukosa darah melalui glikogenesis di hati dan gluconeogenesis dari asam amino, lalu laktat dan gliserol. Selain itu, beta oksidasi asam amino meningkat sebagai sumber energi utama bagi jaringan. Pada saat aktivitas fisik atau olahraga, kebutuhan energi meningkat. Glikogen otot dipecah melalui glikogeneogenesis untuk menghasilkan ATP dengan cepat. Sedangkan pada aktivitas yang berlangsung lama, asam lemak menjadi sumber energi dominan. Adrenalin berperan dalam meningkatkan pemecahan glikogen dan lemak untuk memenuhi kebutuhan energi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aplikasi klinis atau farmasi dari metabolisme energi ini. Yang pertama itu sebagai pengaturan diet pada diabetes mellitus. Contohnya kontrol metabolisme glukosa. Kedua itu pemanfaatan lemak sebagai energi pada puasa dan ketosis. Lalu yang ketiga itu pemberian nutrisi pada pasien malnutrisi dan kondisi kritis. Selanjutnya, itu peran metabolisme energi dalam obesitas dan target metabolisme energi dalam terapi obat, misalnya antidiabetes. Nah, selanjutnya untuk kesimpulannya sendiri, metabolisme energi adalah proses tubuh untuk mengubah karbohidrat, lemak, protein menjadi energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat melalui jalur metabolisme utama yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Proses ini diatur secara terintegritas oleh hormon dan enzim agar kebutuhan energi di dalam tubuh tetap seimbang. Pengaturan metabolisme diatur oleh hormon dan enzim untuk menyeimbangkan pemasukan, penyimpanan, dan penggunaan energi. Untuk insulin, glukagon, dan adrenalin berperan sesuai kondisi di dalam tubuh, sedangkan enzim untuk mengatur laju reaksi metabolik. Nah, pemahaman metabolisme energi itu penting dalam bidang klinis dan farmasi, terutama pada penyakit metabolik dan terapi obat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.